warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 12 TKR 1. Nah, ini saya akan mempraktekkan gimana caranya nge-overhaul dari rem tromol. Nah, ini kita akan membuka rodanya dulu menggunakan kunci roda ukuran 21. Kita dicopot baut rodanya. Kita taruh rodanya. Nah, ini kita akan membuka drum brake-nya dulu supaya melihat gimana tromolnya itu. Seperti ini tromol. Nah, ini kita akan copot semuanya dulu. Tapi kali ini saya akan membuka tuas pembaliknya dulu. Nah, ini saya akan membuka tuasnya dulu nih. Bukan tuas sih, hitungannya kayak per pembalik lah hitungannya gitu ya. Kita alat yang digunakan ini cuman cukup obeng aja. Oke, ininya sudah dibuka. Ini kita buka doang ya. Baru habis itu kita akan membuka pinnya ini. Pin yang ini berfungsi untuk menahan dari sepatu rem ini supaya tidak kabur ataupun tidak ngelos seperti kayak gini lah. Tidak lepas juga. Ini kan mencopot pin yang sebelah kanan dulu ya. Di bawah sebenarnya ada per penghubungan antara sepatu rem yang kanan dan kiri. Kita lepas juga dari dari sepatu rem ininya aja. Jadi otomatis ini juga bakal kelepas. Juga kelepas ya. Nah, sudah dilepas, ini yang kanan kita ambil penyetelnya gitu. Penyetel dari ambil sama per yang tadi kita copot. Lalu sudah itu kita copot pin yang satunya lagi. Di sini terdapat kabel rem belakang. Ini mau gitu ya pengkhianat. Ini bisa digunakan atau bisa alat yang digunakan untuk mengginiankannya menggunakan tang gitu. Tapi karena tang di sini masih pada dipakai, cuma kita pakai tangan aja ya guys.
latihan dulu ya. Tapi hal utama yang sering dilihat kalau misalkan kita itu pada saat tromol itu ada ini tuh namanya silinder roda atau well cylinder. Ini justru kondisinya naif sekali, nggak ada ininya, karet pelindungnya. Ini ibaratkan udah harus diganti sini sih. Tuh, pistonnya sampai kelihatan tuh. Gila emang ini bukan bocor lagi nih guys, bocor banget. Rembes ya. Ini kondisi udah harus diganti ya. Oke. Gambarnya. Enggak. Oke, kali ini kita akan melakukan pengukuran, yaitu pengukuran pada sepatu rem dan juga pengukuran pada tromol. Tuh ya. Alat yang dibutuhkan itu cuman vernier caliper atau jangka sorong dan juga filler gig. Filler gignya masih bagus ya, nggak ada karat tuh ya. Oke. Kali ini saya akan mengukur sepatu rem. Mengukur sepatu rem itu kita sebenarnya harus dari 3 sisi. Sisi sini, sisi kanan, sisi tengah, dan sisi kiri. Oke. Tapi karena kita sudah melihat visualnya tuh yang paling tipis di sini, kita ambil di daerah sini aja. Pokoknya ngambil yang paling tipis. Oke, ini di sini sudah dapat ya. Tuh, ini kita melakukan pengukuran. Kita kunci dulu. Ini tuas pengunci dari vernier caliper. Kita dapat di antara 4 dan 5. Tuh, ini tapi kita ambil 4 karena ini di tengah-tengah belum menyentuh angka 5. Ini masih di tengah-tengah. Oke, kita ambil. Ini hasilnya itu 4,55. Kampas rem yang ini masih layak digunakan karena standarnya itu maksimalnya itu 5. Kampas yang masih bagus itu 5 dan batas minimumnya itu sebenarnya cuma 1 mili. Jadi ini masih layak digunakan, tetapi sayang sekali tuh kondisi dari sepatu rem yang sebelah terdapat bolongan. Jadi ini harus diganti ibaratkan. Oke. Kali ini saya akan mengukur celah antara sepatu rem dan tuas. Standarnya itu 0,35. Coba kita ukur ya. Ini 0,5. Terus kita ambil 30. 0,5 sama 30. Kalau mau nih udah ya kan. Terus dan kalau bisa ini kita giniin. Ini kita ngukur di daerah sini ya. Nah, di sini agak seret nih. Kita kurangin ya. Ini kan 35, kita kurangin 5-nya. Kita hanya memakai 0,30. Coba lagi ya. Oh, lumayan bisa ya. Berarti celahnya ini
0,30, masih dibilang standar karena standarnya itu di bawah 0,35. Oke, sekian. Enggak. Oke, sesudah kita mengukur dari sepatu rem ini, kita akan mengukur tromolnya, drum brake-nya, diameternya itu gimana, berapa. Kita mengukur menggunakan vernier caliper yang 0,05 ya. Oke. Kita mengukur menggunakan bagian ini, bagian mengukur dalam. Udah bikin itu efek ya. Oke. Ini sudah di bagian tengah ya. Tuh. Sudah di posisi tengah-tengah. Kenapa di posisi tengah-tengah? Supaya diameter tromolnya ini presisi. Oke. Nah, kita kunci. Standarnya itu standar dari diameter tromol ini 228,6 mm gitu. Tapi ini kita dapat di angka masih dalam pertengahan antara. Oh, ini sudah tidak. Ini sudah termasuk 229 ya. Kelihatan. Sudah nggak apa-apa. Ini sudah termasuk 229 ya guys. Hasilnya kita dapat 229,10 ya. Tuh. Ini masih di daerah 229. Oke, kita mendapatkannya 229,10, berarti masih hitungannya standar ya. Oke, kita Oke, kali ini sesudah kita mengukur semuanya antara sepatu rem dan juga tromol. Kali ini kita akan mengukur celah persinggungan antara sepatu rem dan tromol. Apakah ada celah ataupun tidak. Kita mengukur searah jarum jam ya. Tidak ada celah ya. Tuh. Berarti ini masih bagus dan tidak perlu yang namanya dibubut ataupun diganti. Kali ini setelah kita melakukan pengukuran, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari silinder roda atau oil cylinder. Oil cylinder berfungsi untuk mengubah energi hidrolik menjadi mekanis. Jadi hidroliknya itu di sini terdapat piston yang bakal hitungannya bakal ngedorong karena ada minyak rem ini, minyak rem di dalam sini, dan terdapat energi mekanik yaitu pendorongan antara piston dan sepatu rem. Setelah mengikuti saya untuk melakukan pengukuran, menjelaskan fungsi dan melepaskan semuanya, kita akan melakukan pemasangan kembali ya. Oke. Pertama kita pasang yang ini dengan tuas remnya. Emang ada sedikit susah ya. Sebenarnya SOP-nya ini menggunakan tang, tapi karena ini mudah, jadi saya menggunakan tangan. Oke. Cintaku padamu.
Oke, kali ini kita akan masang pinnya dulu supaya tidak kemana-mana lah hitungannya. Nah, masangkan pin. Jangan sampai hilang nih guys, karena pin ini berfungsi untuk menahan dari sepatu rem, jadi jangan sampai hilang. Oke, sudah rapat ya, Nah, ini saya akan memasang penyetel dari rem tromol. Di depan. Oke, ini masuk ke sini ya guys, karena ada lubang di sini. Kita akan masukkan ininya dulu ke dalam sini ya. Oke, udah masuk tuh guys tuh. Tuh, udah masuk ya. Sudah masuk semua. Kita melakukan pemasangan ini dulu ke dalam sini. Ya. Oke. Kita giniin dulu. Atau enggak, kita masang ininya dulu. Masang pinnya supaya ini tidak jatuh ataupun tidak kendor lah gitu. Oke. Nah, udah masuk ya guys. Nah, ini talinya. Selanjutnya kita akan memasukkan ininya, penyetel yang tadi kita masukkan ke sepatu rem sebelah. Nah, kita masukkan ininya dulu semuanya menggunakan obeng. Oke, udah masuk ya guys, menggunakan obeng. Per pembalik. Nah, ini saya akan memasang per yang berada di bawah sini. Ini kondisi sudah terpasang ya. Oke, semuanya sudah melakukan pengecekan atau overhaul tromol tuh. Sudah rapi ya guys ya. Sudah itu kita melakukan pemasangan kembali atau disetel dari sini ya guys. Tapi karena ini dari oil filternya rusak, jadi kita tidak setel. Oke.
guys ya, pemasangan tromol atau drum rack ke dalam kampas remnya. Oke guys, sebentar ya. Nah ini sudah semuanya terpasang. Lakukan pemasangan kembali ban. Kita rapetin dulu menggunakan tangan. Tetap silang ya guys ya, supaya kencengnya itu merata. Oke, sudah semuanya dikencangkan menggunakan tangan. Kita menggunakan kembali kunci roda ukuran 21 ini. Ban sudah terpasang. Terima kasih sudah menyaksikan video pembongkaran atau overhaul tromol dari saya, Maron Fadilah. Izin pamit.